wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus, juga tidak lupa seluruh jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang Allah muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita semuanya untuk bisa hadir dalam subuh ini, dan kita sudah memasuki bulan Sya'ban sekarang menjelang Ramadan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk terus menghadiri kegiatan-kegiatan keilmuan, aktivitas serta amalan-amalan yang baik hingga kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan baik, husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Hadirin sekalian, untuk kajian tafsir kita pada kali ini, alhamdulillah kita sudah memasuki surat Al-Mutaffifin. Bisa dibuka ya, surat Al-Mutaffifin, karena insya Allah kita akan belajar membacanya dulu sebelum kita belajar mengkaji dan mendalami kandungan isinya. Seperti biasa, ya, ikuti apa yang saya baca. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin.
kitabun marqum wailun yawmaidzin lil mukazzibin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Nah, sebentar itu ada saktah ya, ada tanda sin. Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Jadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ulangi. Kalla bal kalla innahum 'an rabbihim yawma'idhin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Baik, sadaqallahul adzim. Kita bagi dua ya, karena panjang. Hari ini untuk bulan ini sampai ayat ke-17 dulu. Nanti kita lanjut bulan depan ayat 18 sampai ke 36 ya. Karena pembahasannya cukup panjang. Sedangkan waktu kita terbatas, syuruk sekitar jam 6 sekarang. Baik, kita masuk ke pembahasan. Perkenalan dulu dengan surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini dalam urutan merupakan surat yang urutan ke-83. Jumlah ayatnya ada 36 ayat. Kalau dalam kitab-kitab tafsir sama detail menyebutkan jumlah katanya itu di dalam surah Al-Mutaffifin, ada ulama sampai ngitung jumlah katanya itu 169 kata. Ada juga yang ngitung sampai huruf yang terdapat di surah Al-Mutaffifin ini sejumlah 751 huruf. Jadi kalau kita baca surat Al-Mutaffifin, satu hurufnya itu kan kata Nabi baca Quran, satu hurufnya itu sama dengan kita melakukan 10 kebaikan. Jadi pahalanya 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca surat Al-Mutaffifin dari ayat pertama sampai habis, sampai ayat 36, berarti 751 kali 10. Berarti 7.500 kebaikan pahalanya. Masya Allah, itu mukjizat Al-Quran itu. Pahalanya besar. Hitungannya satu huruf, 10 kebaikan. Nah itu Al-Mutaffifin. Terkait apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, itu ulama berbeda pendapat. Banyak yang mengatakan bahwa itu merupakan surat Madaniyah. Artinya turun sebelum
turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, artinya turun di Madinah. Kenapa? Ada alasannya juga para ulama membuat pernyataan seperti itu. Karena apa? Isi surat Al-Mutaffifin salah satunya tentang apa? Tentang penyakit sosial pedagang atau orang yang kalau ingin beli sesuatu minta takarannya dipenuhi, timbangannya dipenuhi, tapi bagian dia menjual ya suka ngurangin takaran untuk orang lain. Dan ini kebiasaan ini hanya ditemui di saat Rasulullah ada di Madinah. Kebiasaan orang-orang Yathrib atau Madinah saat itu. Sehingga para ulama menyebutkan oh ini Madaniyah. Tapi banyak ulama juga yang menyebutkan ini Makkiyah. Termasuk kalau kita lihat Quran cetakan Indonesia itu tandanya bisa Makkiyah ya. Seperti itu. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Mutaffifin juga membahas tentang keadaan hari kiamat nanti, tentang hari kebangkitan, hari pembalasan, hari persidangan di padang mahsyar nanti. Ya. Dan ini ayat-ayat ini selalu Makkiyah karena ingin menjelaskan tentang pemikiran atau pemahaman yang salah dari orang-orang kafir Quraisy yang nggak percaya akan hari kebangkitan, nggak percaya akan hari pembalasan. Ya, sehingga para ulama berbeda pendapat apakah Makkiyah atau Madaniyah. Ya. Bahkan ada yang ulama mencari jalan tengah seperti dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Imam Thahir bin Shuraim. Beliau mengatakan surah Al-Mutaffifin ini turun pada saat Rasulullah melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Kata beliau. Kalaupun nggak seperti itu, kalaupun Makkiyah, surat Al-Mutaffifin merupakan surat terakhir yang turun di Makkiyah. Kalaupun Madaniyah, merupakan surat yang pertama kali turun di Madinah. Sampai kesimpulannya para ulama seperti itu. Tapi perbedaan pendapat Makkiyah Madaniyah ini hanya perbedaan sekitar wawasan aja. Nggak berpengaruh terhadap substansi atau kandungan makna dari surat Al-Mutaffifin. Nah, itu perkenalan sedikit tentang surat Al-Mutaffifin. Kita masuk ke ayat pertama. Wailul lil mutaffifin. Masuk ayat pertama Allah langsung ngancem. Wailun, celakalah lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Ayat pertama langsung ngasih ancaman. Dan di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114, hanya ada 2 surat yang diawali dengan ancaman. Dengan kata wail, ancaman yang sangat besar. Surat apa? Surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah yang sudah kita bahas. Wailun likulli humazatil lumazah. Tapi menariknya kalau kita perhatikan ayat, ancaman Allah ya di dalam surah Al-Mutaffifin dengan Al-Humazah ini sama-sama berkaitan dengan hak orang lain. Bukan perbuatan maksiat untuk diri sendiri gitu kan, bukan. Seperti Al-Mutaffifin ini, celakalah bagi orang-orang yang curang. Artinya apa? Mencurangi orang lain, berbuat curang kepada orang lain. Bedanya, kalau Al-Mutaffifin ini berbuat curang kepada orang lain, terkait apa? Berbuat dolim, mengambil hak dari sisi harta orang lain. Karena mengurangi timbangan orang lain gitu ya. Itu kan hak orang dari sisi harta, beli sesuatu kepada kita kurangin. Baik dalam bentuk takaran atau timbang. Tapi kalau Al-Humazah menzalimi orang lain dengan apa? Mengumpat dan mencaci orang lain. Artinya apa? Menzalimi harga diri orang lain. Jadi dua-duanya berhubungan dengan hak orang lain. Hal ini menandakan bahwa sesuatu perkara yang kita anggap sepele, remeh, hanya ngurangi timbangan, sedikit kan ngurangi timbangan biasanya nggak banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak ketahuan pasti. Biasanya kurangin sedikit gitu atau diatur. Karena kalau kebanyakan pasti ketahuan. Makanya katanya Al-Mutaffifin, mengurangi sedikit dari kata tafif, mengurangi sedikit. Menghina atau mengejek orang walaupun mungkin sambil bercanda.
Tapi perkara ini ternyata perkara yang bukan sepele di hadapan Allah. Sampai Allah ngancem, wailun, celakalah bagi orang yang berbuat curang. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau berkata, in laqitallaha bisab'ina dzanban fima bainaka wa bainallah ta'ala ahwanu 'alaik min an talqahu bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Saat engkau wafat menghadap Allah dengan membawa 70 dosa, dan dosa itu antara kamu dan Allah Ta'ala, hal itu lebih ringan di hadapan Allah dibanding kita meninggal dengan membawa satu dosa, dan dosa tersebut hubungannya antara kita semuanya dengan apa? Dengan sesama hamba, dengan sesama manusia. Itu lebih berat dibawa ke akhirat. Kenapa? Karena kalau dosa kita kepada Allah tuh misalnya kita lalai dalam sholat, itu kan hubungan kita dengan Allah gitu ya, seperti itu. Kalau kita sholatnya terlambat atau agak lalai gitu ya, telat, atau sholatnya nggak khusyuk, itu Allah Maha Pengasih dan Pengampun, Maha Penyayang, Allah bisa ampuni. Tapi kalau kita saat di akhirat nanti bawa dosa yang ada hubungannya dengan manusia, saya yakin saudara kita, teman kita, tetangga kita yang pernah kita zolimi, yang haknya kita ambil, itu nggak semudah itu mengampuni. Kenapa? Karena dia pengen hak pahala. Makanya dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, termasuk nanti ketika membahas nanti ayat, Nabi pernah bersabda, hadis Muslim poin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya harta sama sekali. Orang yang nggak punya harta sama sekali. Akhirnya Nabi menjawab, orang yang bangkrut itu adalah saat nanti di akhirat dia datang menghadap kepada Allah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat yang banyak. Tapi dia datang menghadap Allah juga dengan apa? Dengan dosa menuduh orang, mengejek orang, mengambil hak orang lain. Sehingga orang lain yang tadi dituduh, difitnah, diejek, dihina, digibahin, itu apa? Akan mengambil pahala dari orang yang berbuat dolim tadi. Kata Nabi, ketika semakin banyak orang yang pernah dia sakitin, zolimin, maka kebaikan dia akan terus diambil sampai kebaikannya sudah habis karena diambil oleh orang yang pernah dia sakitin. Ketika kebaikan dia udah, pahala kebaikannya sudah habis, sampai-sampai masih ada orang yang nuntut tuh, masih ada yang nuntut. Saya pernah diambil haknya sama dia, saya masih nuntut. Padahal pahala kebaikan dia sudah habis. Akhirnya apa? Dosa orang yang disakitin tadi akhirnya diserahkan kepada orang yang pernah nyakitin tadi. Itulah orang yang merugi. Hati-hati. Ngegibahin walaupun orangnya nggak tahu, ngambil hak orang padahal orangnya nggak tahu, tapi Allah tahu. Nanti akan kita bahas juga di ayat berikutnya. Nah, ini harus hati-hati. Makanya Allah mengawali surah Al-Mutaffifin ini dengan ancaman celaka. Celakanya itu bisa di dunia, apalagi di akhirat. Karena kalau hubungan dengan sesama manusia itu berat. Sedangkan kalau udah di akhirat, kita mau ganti pakai harta nggak bakal bisa. Oh, tenang aja, nanti saya kalau mati ditaruh di kuburannya, harta saya melimpah banyak duitnya. Nggak bakal bisa. Digantinya pakai apa? Pakai pahala kebaikan kita. Makanya Allah mengancam, wailun, celaka lil mutaffifin, orang yang berbuat curang.
Siapa? Di ayat keduanya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang jika menerima takaran dari orang lain, dia minta dipenuhi, dicukupi. Kurang dikit, wah bang beli misalnya duku yang lagi musim sekarang, bang lebihin bang, wah minta dilebihin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, di ayat ketiganya, tapi sebaliknya kalau dia menakar atau menimbang untuk orang lain, dia mengurangi. Nah, ini ciri orang pelit ini. Bagian hak dia minta dipenuhi, minta dicukupi, tapi bagian dia ya apa? Hak orang lain yang ada di dalam dia dikurang-kurangi. Sampai seperti itu. Ya. Dan kata para ulama, ini merupakan fenomena yang terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, bahwa di Madinah itu fenomenanya seperti itu. Karena kalau di Madinah itu, kalau dalam saya banyak menemukan riwayat, orang-orang Madinah itu kerjaannya itu seperti pengepul, ya, jualan korma dengan cara ditakar bukan ditimbang ya. Jadi satu sok gitu. Satu sok itu hitungannya satu rauk lah, segini gitu kan ditimbang. Kadang dikurangi seperti itu. Nah, Allah ngasih teguran langsung sebelum Rasulullah menginjak kakinya di Madinah gitu. Seperti ini menjadi sebab turunnya surah Al-Mutaffifin. Bahkan di riwayat lain disebutkan di Madinah itu ada namanya Abu Juhainah. Abu Juhainah ini orang Yathrib. Nama Madinah sebelum Rasul hijrah ke Madinah itu Yathrib. Tempatnya becek, orang-orang yang suka nipu, Madinah itu. Abu Juhainah itu punya dua timbangan. Kalau dia ke pasar beli kurma atau beli sesuatu yang ditimbang, beliau nggak mau pakai timbangan pedagang karena takut dikurangi. Kalau bagian dia mau beli sesuatu ke orang, dia pakai timbangan dia supaya nggak ketipu. Tapi bagian dia ngejual lagi ke orang, dia pakai timbangan satu lagi yang sudah dikurangi beratnya. Itu Abu Juhainah dalam riwayat. Sampai seperti itu, punya dua timbangan. Bagian hak dia nggak mau dikurangi pakai dia, biar pas gitu kan. Sampai seperti itu. Jadi bagian untuk hak dia minta dipenuhi, tapi hak orang lain diremehkan gitu, nggak masalah. Nah, ini yang akan mendapatkan ancaman dari Allah. Dan ini bisa kita aplikasikan dalam berbagai sisi kehidupan, bukan hanya dalam perkara jualan saja, kata para ulama. Artinya banyak orang yang menuntut hak dia supaya dipenuhi, tapi bagian kewajiban dia diremehkan. Contohnya kita misalnya pegawai masuk suka telat, kerjaan santai-santai, tapi bagian gajian minta dipenuhi 100%. Gajian minta dipenuhi 100%, full, nggak mau dikurangi, tapi bagian kerja anget-angetan gitu. Hati-hati, ini termasuk ayat ini. Celaka. Dan ini kita bisa aplikasikan juga dalam perkara rumah tangga. Nah, perkara rumah tangga. Apa? Hati-hati nih. Suami minta haknya dipenuhi, dilayanin, kebutuhannya penuhi, tapi bagian hak istri untuk dinafkahin, pelit. Nah, ini hati-hati nih, masuk ayat ini nih. Ya. Minta dilayanin, kebutuhannya dipenuhi, tapi bagian hak istri untuk dinafkahin, ntar dulu, atau dikit-dikit. Wah, ini hati-hati. Jadi harus tahu antar hak dan kewajiban. Begitupun sebaliknya, ya, bagaimana istri minta haknya dipenuhi semuanya, kebutuhan nafkah, makannya, ya, tempat tinggalnya, sampai apa skincare-nya minta dipenuhi. Pah mau ke salon, pah mau beli skincare habis, dipenuhi. Tapi bagian hak suami untuk dilayani segala macam, ntar pah lagi capek, wah, hati-hati, ini kena ancaman ini juga. Insya Allah di sini bapak-bapak ibu di sini mah soleh-solehah semuanya, nggak begitu ya, amin. Ini hati-hati loh kena ancaman ini, kata Allah. Termasuk kita sebagai rakyat kepada pemerintah. Rakyat nuntut hak pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakatnya, nuntut. Tapi bagian bayar kewajiban pajak ataupun apapun, males-malesan atau entar-entar. Hati-hati. Begitupun sebaliknya, pemerintah nuntut akan untuk rakyatnya memberikan haknya bayar pajak segala macam. Bagian hak rakyat, LPG susah segala macam, padahal orang miskin misalnya. Nah ini harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kalau enggak, termasuk kena ancaman ayat 1 sampai 3 ini. Ya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berbuat curang. Bahkan kaum Madian yang Nabi diutusnya itu Syuaib, ya, Nabi Syuaib. Itu di surah Hud ayat 84. Kaum Madian Allah hancurkan. Ini benar-benar hancur, musnah, kena azab. Salah satunya gara-gara apa? Suka nipu timbangan. Di dalam surah Hud ayat 84 itu Allah ceritakan. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian Allah utus Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian wala tanqusul mikyala wal mizan. Janganlah engkau mengurangi takaran dan timbangan. Kaum Madian tukang, kalau bisnis, tukang ngurangin takaran dan timbangan. Udah diutus Nabi ngingetin segala macam, nggak nurut. Akhirnya apa? Allah musnahkan semusnah-mustahnya. Ya, Allah kirim kaum Madian kan adabnya itu apa? Allah kirim petir, ya, petir, tapi kondisinya panas, tapi petir jelegar-jelegar, kemudian apa? Gempa bumi, semuanya musnah semuanya. Rumahnya langsung tertimbun tanah semuanya, tidak ada yang tersisa. Gara-gara itu adab. Maka Allah ngingetin juga, celaka. Kalau umat-umat terdahulu, kalau udah nggak nurut, Allah musnahkan semuanya tuh. Kalau umat Muhammad enggak. Ya, umat Muhammad, salah satu doa Nabi Muhammad supaya dia diberi adab seperti umat terdahulu. Kalau umat terdahulu tuh, kalau Allah adab karena perbuatan yang salah gitu, itu langsung dimusnahkan kalau udah nggak nurut lagi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di ayat keempatnya, ya, Allah menjelaskan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan? Artinya apa? Kok mau mereka berbuat begitu, nipu orang? Apakah mereka nggak ngira bahwa mereka itu akan mati? Dan setelah mati akan dibangkitkan? Dan setelah dibangkitkan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Artinya mereka berbuat itu tuh karena apa? Nggak takut mati atau nggak ingat mati gitu. Sehingga kalau kita mau terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, selalu ingat mati. Kalau kita ingat mati mau melakukan dosa, astagfirullahaladzim, kita nggak tahu kita mati kapan. Kalau kita mati sedang berbuat dosa, naudzubillah, su'ul khotimah, akhirnya dia nggak jadi. Aduh, takut nanti diminta pertanggungjawaban mau berbuat dosa. Ya, akhirnya menghindari. Nah, perbuatan-perbuatan orang yang berbuat itu biasanya dia nggak ingat mati atau yang nggak takut gitu. Apalagi ini berbicara tentang orang-orang kafir ya, mereka nggak percaya akan hari kebangkitan. Jadi cuek aja mereka. Seperti itu. Ala yadhun, makanya Allah ngingetin, ala yadhun ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah? Kalau ingat bagaimana hari kebangkitan nanti, itu mereka akan takut sekali berbuat dosa. Ketika Allah kumpulkan di padang mahsyar dengan kaki nyeker, di hadis riwayat Muslim itu gitu. Saat kita di padang mahsyar di hari pengadilan nanti, nggak pakai alas kaki, terus telanjang. Dalam hadisnya disebutkan bahkan kembali ke anggota tubuh yang semuanya belum disunat. Itu disebutkan di hadis riwayat Muslim. Sampai Aisyah tuh bertanya, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan digabung? Mereka bisa saling lihat dong. Kata Rasulullah,
Saking menyeramkan dan mencekamnya kondisi saat itu, orang nggak bakalan berpikiran melihat aurat perempuan atau laki-laki. Saking mencekamnya. Seperti itu. Saking mengerikannya. Apalagi kondisi matahari saat hari kebangkitan nanti, itu jaraknya hanya 1 mil. Dan hadis disebutkan jaraknya satu mil. Dekat sekali. Sampai-sampai orang ada sampai keringetan itu, sampai keringatnya itu ngucur deras sampai mata kaki, sampai pinggang, sampai mulut. Tapi kata Allah, kata Nabi SAW, kalau orang beriman saat kondisi itu akan diringankan. Soalnya hitungannya tuh 50 ribu tahun akan menunggu di padang mahsyar, 50 ribu tahun. Masya Allah. Tapi bagi orang beriman, kata Nabi, orang beriman, orang soleh, ahli ibadah, lamanya itu seperti dia sedang melaksanakan sholat fardu saja. Itu disebutkan dalam hadisnya. Nah, kalau kita ingat ini, akan ngeri untuk melakukan maksiat. Makanya ingat mati. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira akan bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan? Liyaumin azim, pada suatu hari yang sangat agung, besar, atau dahsyat. Dahsyat karena itu tadi kondisinya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ayat ke-6. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan menghadap Tuhan seluruh alam. Tadi ya, di padang mahsyar, jarak matahari 1 mil, nyeker, ya, nggak pakai pakaian apapun, gitu ya, dan nunggu. Dalam riwayat 40 ribu tahun, tapi mayoritas ulama menyebutkan 50 ribu tahun di padang mahsyar itu, nunggu dengan kondisi matahari 1 mil itu. Naudzubillah. Makanya ada hadis juga yang menyebutkan pada padang mahsyar itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang selalu hatinya itu terikat dengan masjid. Ya, qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Orang yang ketika adzan senangnya ke masjid, kajian ke masjid, ya, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, itu salah satunya yang akan mendapatkan naungan nanti. Ada 7 golongan, salah satunya itu orang yang senang ke masjid. Senang ke masjid. Untuk sholat, untuk sekedar santai, itu nggak apa-apa. Kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu. Salah satunya juga imamun adil, pemimpin yang adil, itu akan mendapat naungan. Ya. Itu ayat 1 sampai 6 ya, menceritakan tadi orang yang berbuat curang terkait timbangan, kemudian seharusnya kalau ingin terhindar dari itu ingat akhirat istilahnya. Kemudian di ayat ke-7-nya Allah menjelaskan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, ya, sekali-kali janganlah begitu. Jangan begitu. Jangan berbuat curang. Kenapa? Inna kitabal fujjar. Sesungguhnya catatan amalan orang-orang durhaka lafi sijjin. Benar-benar tersimpan di dalam sijjin. Jadi Allah ingin menjelaskan selanjutnya bahwa semua amalan kita, termasuk kalau di ayat 7 ini menjelaskan khusus amalan orang-orang durhaka yang berbuat curang, yang ahli maksiat, itu tersimpan di sijjin. Artinya walaupun tadi kita ngurangi timbangan, orang yang dikuranginya nggak tahu. Kalau tahu pasti marah lah ya. Kalau tahu pasti marah. Walaupun mereka nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Semua perbuatan kita, baik yang dilakukan terang-terangan, yang orang pada tahu, ataupun perbuatan yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, tidak ada satupun orang yang tahu, semuanya tetap akan tercatat. Ya, akan tercatat. Orang yang selingkuh, walaupun istrinya nggak tahu, Allah tahu gitu. Ya. Allah tahu. Itu akan tercatat, benar-benar tercatat dan tersimpan. Di mana? Sijjin.
Jadi amalan orang-orang durhaka itu disijin. Kemudian Allah jelaskan, wa ma adraka ma sijin. Kalian tahu nggak apa itu sijin? Kemudian kata Allah, kitabum marqum. Di ayat 9, kitabum marqum. Sijin itu adalah buku yang berisi tentang catatan amal. Kitab yaitu buku, sebuah buku, marqum yang berisi catatan amalan. Kalau tafsiran lain ada yang marqum itu artinya yang terpahat. Jadi catatannya itu dengan dipahat. Nah, tapi para ulama menyebutkan sijin ini adalah dari kata asijin. Sijinun itu artinya penjara. Penjara yang sempit dan sesak. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sijin itu letaknya ada di neraka jahanam di tingkatan yang ketujuh, di dasar, di bawah. Sesak, sempit, untuk menggambarkan bahwa hal tersebut menyeramkan. Jadi segala sesuatu yang tidak baik itu digambarkan di tempat yang mengerikan. Berbeda nanti di pertemuan bulan depan menceritakan tentang pembahasan berikutnya orang-orang yang baik, catatan amalannya fi illiyin, buku disimpan di tempat yang tinggi. Jadi untuk menggambarkan ahli neraka, jahanam itu benar-benar di tempat yang rendah. Nah, itu sijin. Ya, kitabun marqum yang buku yang berisi tentang catatan amalan orang-orang durhaka. Kemudian di ayat 10-nya Allah mengingatkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang al-mukadzibin yang mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, ini yang menyebutkan karena terkait masalah pengingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap hari pembalasan, sehingga ulama menyebutkan ini makkiyah. Seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, mereka nggak percaya. Kemudian Allah menjelaskan di ayat berikutnya, di ayat 12-nya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan illa kecuali mu'tadin, orang yang melampaui batas, athim, dan juga orang berdosa. Jadi orang yang nggak percaya hari kiamat, hari pembalasan, itu hanya orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang berdosa. Artinya melampaui batas itu ketika hidup di dunianya selalu hidupnya itu apa? Berlebihan. Ya, nggak mau diatur oleh Allah, oleh aturan Allah. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mu'tadin itu adalah sama-sama dosa. Cuman bedanya mu'tadin itu dosa dari perbuatan. Kalau asim itu dosa dari perkataan. Ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mu'tadin itu dosa dari perbuatan kita. Ya. Kalau asim itu dosa dari perkataan. Dosa dari perbuatan misalnya mendolimi orang lain tadi ya. Seperti ancaman tadi surah Al-Mutaffifin. Kalau dosa dari perkataan disebutnya asim. Seperti di surah Al-Humazah, mencela, menghina, ngegibah, nah itu asim. Ada juga yang menafsirkan mu'tadin itu adalah dosa perbuatan zalim yang berhubungan dengan orang lain, seperti menyakiti, membunuh, berzina, menyakiti, membunuh, pokoknya hubungannya berbuat zalim pada orang lain, menipu gitu ya. Tapi kalau asim itu perbuatan dosa yang hubungannya itu dengan diri sendiri. Misalnya memakan makanan haram, kemudian tidak sholat, maka itu dosa disebut dengan asim. Seperti itu. Tapi dua-duanya dosa. Tentu jelas dua-duanya dosa. Nah, orang yang nggak percaya atau mendustakan hari kiamat adalah orang yang ketika di dunianya banyak berbuat dosa. Kalau orang-orang kafir itu sudah pasti, sudah tentu. Mereka berbuat dosa itu karena nggak percaya akan ada pembalasan.
Tapi orang Islam ada yang juga yang seperti itu. Walaupun tidak secara keyakinan, tapi dia nggak ingat, nggak sadar bahwa dia akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dia bebas melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu ada yang seperti itu. Bahkan ada orang Islam juga yang nggak percaya hari pembalasan itu ada. Pernah dengar pernyataan tokoh negara kita ya, yang mengatakan, saya pernah mendengar langsung dan melihat gitu ya di YouTube pernyataan dia tentang orang-orang yang bawa tidak, dari mana orang tahu bahwa setelah mati itu ada hari pembalasan pertanggungjawaban padahal dia sendiri belum mati gitu kan. Tapi menyatakan pernyataan seperti itu. Naudzubillah. Padahal orang Islam ada yang seperti itu, sehingga dia merasa bebas, nggak ada pertanggungjawaban ya, mau korupsi, mau apapun ya, bebas aja. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Hati-hati. Ya. Karena apa? Yaitu akan dimintai pertanggungjawabannya semuanya, perbuatan sekecil apapun dosa. Makanya di ayat lain disebutkan faman ya'mal di azalzalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan sekecil apapun walaupun itu sebiji dzarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat buruk sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, bukannya Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Kok kalau Allah maha pengasih penyayang, kok tega-teganya sampai menyiapkan neraka buat menyiksa orang-orang yang berbuat dosa? Padahal kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, ampunin aja semuanya. Bener nggak? Oh, bener juga ya. Bener juga. Nah, ini pernyataannya salah. Bukan seperti itu konsepnya. Selain Allah maha pengasih, penyayang, pengampun, Allah juga maha apa? Maha adil. Kalau Allah mengampuni semua, artinya tidak menyiapkan neraka, hanya surga untuk semuanya. Kasihan orang-orang soleh yang bangun tahajud, taat, ya, kemudian bersedekah, berinfak, ditempatkan di tempat yang sama dengan orang yang nggak pernah sholat, ahli maksiat, berzina terus, main cewek, korupsi, ditempatin di tempat yang sama di surga. Itu nggak adil. Nggak adil. Padahal Allah itu maha adil. Makanya Allah ingatkan, yang berbuat baik Allah siapkan surga. Yang berbuat jahat, menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, ya siap disiksa neraka. Nah, itu selanjutnya pilihan kita. Kalau kita mau surga, ya taat kepada Allah, jangan menyakiti, menzalimi orang lain. Kalau kita menyakiti, menzalimi orang lain, maka berarti siap di neraka dia, siap disiksa. Naudzubillah. Itu kan konsekuensinya gitu. Sekecil apapun amalan kita, pilihannya ada surga atau neraka. Tinggal silakan. Mau surga berarti taat kepada Allah, jangan menzalimi. Kalau udah siap neraka ya silakan. Kalau misalnya saya udah latihan tahan panas gitu kan, ya silakan buat dosa gitu. Tapi nggak mungkin ada yang tahan panas neraka, naudzubillah gitu. Kemudian Allah menjelaskan di ayat berikutnya, setelah menjelaskan tidak ada yang mendustakan kecuali orang yang mu'tad dan asim, orang yang melampaui batas dan orang yang berdosa. Kemudian Allah menjelaskan, idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, itu mah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi kalau orang-orang kafir itu dikasih dalil, dikasih bukti, malah menjawab, itu mah dongeng terdahulu gitu. Artinya Nabi Muhammad ini hanya dapat cerita orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, kemudian disampaikan lagi. Itu mah dongeng, nggak bener. Itu mah kisah apa? Fiksi istilahnya ya. Seperti itu. Bohong, dongeng, nggak bener. Cerita tentang nanti orang diazab, hari kiamat dibangkitkan, itu mah dongeng semuanya. Nggak yakin, nggak percaya, padahal udah ditunjukkan bukti, dalil, segala macam. Kekeh orang kafir itu. Ya, makanya mereka akan kekal di neraka.
Kemudian di ayat ke-14 Allah menyebutkan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini menjelaskan penyebab mereka susah diatur, susah nggak mau diingetin. Sekali-kali tidak, kata Allah. Barlona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang telah mereka lakukan itu telah membuat hati mereka apa? Tertutup. Rona ala qulubihim. Hatinya tertutup karena perbuatan-perbuatan mereka juga. Makanya di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktah sauda. Seorang hamba jika melakukan dosa, maka setiap dia melakukan dosa atau kesalahan itu akan dititikkan di hatinya titik yang hitam. Di hatinya titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia berlepas diri dari perbuatan tersebut, tidak melakukannya lagi, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian tobat, maka hatinya akan dibersihkan dari titik hitam tadi. Wa in ada zida fiha. Kalau dia melakukan lagi, berbuat dosa lagi, maka titik hitam itu tambah banyak. Hatta ta'luwa qalbu, sampai titik hitam itu apa? Memenuhi atau menutupi hatinya. Kemudian kata Nabi, wa dzalikar ranul ladzi dzakarallah. Itulah ron, ya, titik hitam yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 ini. Jadi ketika kita berbuat dosa sekecil apapun, ada titik hitam di hati kita. Kalau dosa itu berulang, maka titik hatinya makin hitam. Dan kalau sudah hitam, itulah menjadi penyebab kenapa orang susah dinasehati, susah diingetin. Ya, udah diingetin secara langsung terang-terangan, disindir, disinggung, dipanggil-panggil, hatinya susah apa? Susah tergerak untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Terlalu banyak dosa dan maksiat yang dilakukan sehingga hatinya enggak tersentuh dengan nasihat, dengan apa? Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan summum bukmun umyun fahum la ya'qilun atau la yarji'un. Dia seperti orang apa? Tuli, buta, dan bisu. Tuli itu bukan benar-benar tuli, dinasehatin dia seakan-akan nggak dengar kebaikan. Kalau bagian yang buruk dia dengar jelas. Dan langsung masuk kalau sesuatu yang buruk, yang jelek gitu. Melihat kebaikan, bukti-bukti kebenaran Allah, ayat-ayat, musibah untuk jadi pelajaran, dia nggak ngelihat. Bagian maksiat-maksiat dia ngelihat dengan jelas. Alhamdulillah. Itu bisa jadi karena hatinya yang sudah penuh dengan noda-noda atau titik-titik hitam tadi, sehingga susah diingetin dia. Kalla innahum, di ayat ke-16, kalla innahum, di ayat 15-nya, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka apa? Pada hari itu akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Syafi'i menafsirkannya seperti itu. Ada yang menafsirkan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya tidak bertentangan. Artinya apa? Pada hari kiamat nanti orang-orang beriman akan mendapatkan rahmat. Salah satu rahmat itu adalah diberikan kesempatan untuk bisa melihat Allah secara langsung. Dan itu merupakan nikmat terbesar nanti kita di akhirat. Jadi kata Rasulullah, nikmat terbesar itu ketika kita bisa melihat Allah secara langsung. Hal ini dikuatkan oleh Al-Quran di surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 3. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, kata Allah, orang-orang beriman itu akan berseri-seri wajahnya, kemudian dia bisa melihat Tuhannya. Dan itu kata para ulama, nikmat terbesar. Nikmat terbesar itu bukan ketika kita masuk surga dapat sesuatu yang kita inginkan, bukan. Nikmat terbesar itu ketika kita bisa melihat Allah secara langsung. Nah, kalau orang-orang kafir, ahli maksiat tidak terhalang karena perbuatan mereka, ya, terhalang dari melihat Allah. Terhalang dari rahmat Allah. Mahjubun, terhalang. Bukan hanya itu aja. Tsumma innahum lasalul jahim. Di ayat ke-16-nya. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka jahim yang sangat panas.
Kemudian ditutup dengan ayat 17, "Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kalian dustakan. Nah, ini menarik. Jadi Allah istilahnya mengatakan kepada mereka, kalau kita mengecek lah, menghinakan mereka, tuh kan? Ketika mereka diazab, kata Allah tuh, dulu kalian ketika di dunia nggak percaya nih akan ada azab ini. Sekarang rasakan nih, azab yang dulu kalian dustakan. Suruh siapa nggak percaya? Nih sekarang rasain. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah itu pembahasan Al-Mutaffifin ayat pertama sampai 17. Nanti insya Allah kita sambung berikutnya pembahasan sebaliknya. Kalau tadi, jadi Al-Mutaffifin ini ada dua prototipe karakter manusia yang mendustakan, yang beriman. Nah nanti ayat 18 itu menceritakan prototipe yang baiknya, orang beriman, bertakwa. Apa aja balasannya nanti ketika di akhirat kelak. Itu akan diceritakan. Nah sehingga para hadirin sekalian, dari pembahasan 1 sampai 17 ini kita dapat pelajaran bahwa ternyata perbuatan menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, siapapun itu, entah saudara kita, tetangga kita, ataupun orang lain, itu akan Allah berikan ancaman yang sangat pedih. Sehingga hati-hati menzolimi orang lain, menyakiti atau mengambil hak. Makanya ketika ada mungkin saudara kita wafat ataupun siapa, tolong sampaikan kepada tetangga, kerabatnya, jika ada hak Bapak Ibu sekalian yang masih tersangkut gitu ya, diambil oleh almarhum atau almarhumah, maka silahkan sampaikan kepada kita atau tolong untuk diridhokan dan ikhlaskan. Nah, tekankan seperti itu. Karena kalau udah terucap kata ridho dan ikhlas dari orang yang pernah diambil haknya oleh almarhum atau almarhumah, maka itu nggak bakalan dituntut di akhirat. Jadi sebarkan itu kepada kira-kira siapa nih almarhumah yang pernah berinteraksi, takut ada hak, baik itu hak harta ataupun harga diri seperti didolimi atau dihina, dibully gitu. Tolong diridhokan, diikhlaskan, dimaafkan seperti itu. Sehingga tidak akan dituntut ke akhirat. Karena itu bahaya. Ya, maka Allah tegaskan dengan celaka gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di ayat berikutnya tadi jelaskan bahwa untuk menghindari kita dari perbuatan dosa, maka harus selalu ingat akan akhirat, bahwa kita akan mati dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Boleh. Iya, betul. Nah, tapi satu lagi saya ingin tahu, apakah ada kisah di zaman Nabi dan sahabat, ada orang ketua curang dihukum apa sama Pak Panglima? Apakah ada kisah? Baik. Kalau terkait perbuatan curang itu kalau di materi pelajaran fikih ada namanya al-hudud. Al-hudud itu hukum Islam gitu ya, seperti itu. Itu kalau ada orang berbuat curang, hukuman Islam itu ketika perbuatan curang itu opsinya pertama untuk mengganti dulu, misalnya apa kekurangan, untuk dipenuhi kekurangannya. Kalau dia udah nggak ada ya, nggak ada, misalnya dia mau ganti nggak ada, maka itu dihitung utang, seperti itu, dihitung utang. Karena ini bukan terkait, beda ya. Kalau mencuri dengan mengurangi beda. Kalau dalam hudud, mencuri itu potong tangan ketika sudah mencapai nisab. Ya, mencapai nisab itu dipotong tangan dalam syariat Islam. Di fikih ada pelajarannya hudud gitu ya. Tapi kalau mengurangi itu potongnya bukan potong tangan karena beda permasalahannya. Maka hukumannya apa? Pertama memenuhi kekurangan tersebut gitu, mengganti kekurangan tersebut. Kalau dia nggak mau, yaitu akan belum mampu gitu ya, itu akan terhitung hutang. Kalau hutang penuhi di dunia, kalau enggak ya dibawa ke akhirat, seperti itu. Kalau kisah di zaman Nabi saya belum menemukan hukumannya apa yang orang pengurangan, menipu segala macam, hukumannya secara langsung saya belum menemukan riwayat hadis.
Tapi kalau kisah-kisah setelah Nabi di zaman tabi'in atau di zaman khalifah ada pernah kisah juga seorang yang nipu. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata nih, ini Umar bin Khattab, janganlah masuk pasar kecuali orang-orang yang ahli fikih. Kenapa? Karena di pasar itu banyak setannya. Banyak setannya. Bukan zaman sekarang aja. Zaman sekarang beli online, saya beli korma gitu ya, itunya 3 kilo, pas ke rumah ditimbang ada timbangan cuma 2 kilo gitu. Itu banyak terjadi kan. Nah, itu zaman sekarang gitu. Janganlah masuk pasar kecuali orang ahli fikih yang bertakwa. Artinya dia, karena di pasar itu ya banyak penipu gitu. Seperti itu. Nah, kalau Umar bin Khattab termasuk yang tegas masalah ini. Kalau ada yang melaporkan dirinya ditipu, itu dihukum. Dihukum oleh Umar. Dihukum apa? Dihukum cambuk. Dihukum cambuk. Ya, itu apa? Untuk supaya dia jera dengan perbuatannya. Enggak ada. Dihukum cambuk. Seperti supaya peringatan aja supaya tidak mengulangi kesalahannya. Kalau di zaman Rasul kisahnya saya belum menemukan riwayatnya. Kalau secara hukum itu ya dia wajib mengganti. Kalau cambuk itu sebagai ta'zir saja, ta'zir. Jadi nggak ada, karena dalam Islam hukum penjara itu baru ada di zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan baru ada penjara itu. Seperti sebelumnya kalau hukuman-hukuman yang ringan tidak ada, seperti mencuri potong tangan, ngebunuh dibunuh lagi, kisos gitu. Kalau yang tidak ada itunya biasanya dicambuk, ta'zirnya istilahnya ta'zir, seperti itu. Untuk bikin jera aja, seperti orang mabuk itu dita'zir kan, dicambuk seperti itu. Mungkin begitu ya. Tapi bagus tadi analogi, salah satu yang berbuat curang adalah ketika itu tadi mengurangi kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu sama, menipu juga. Bahkan bukan mengurangi jenis semennya, misalnya harusnya satu ini itu 2 sak semen, dikurangi jadi 1,5, itu sama, berbuat curang. Ya, berbuat curang. Segala perbuatan curang yang mengurangi hak orang lain itu termasuk ke dalam ayat ini. Baik. Ada lagi? Ibu ada yang nanya? Baik. Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya di sini, boleh nanti bertanya sambil kita ngopi, insya Allah. Demikian kita tutup dengan sejenak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai, memberkahi, dan melimpahkan rahmat di tengah kita semuanya. Kemudian juga yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang dapat banyak masalah, Allah berikan jalan keluar. Yang sedang sibuk banyak urusan, Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang saleh-salehah. Allah kumpulkan kembali kita semuanya di surga Firdaus kelak, amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah memanjangkan usia kita semuanya dalam kebaikan dan amal saleh insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah sikap, salah ucap. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.